للنبي بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Dan lagi kata Syekh Abu Hasan As-Sajali radhiyallahu anhu, kita ulang sedikitlah. Hanya saja adat atau kebiasaan istiqamah itu dua karamat yang menghimpunkan keduanya, lagi meliputi keduanya. Pertama, karamat iman dengan bertambah-tambah yakin dan suhudul ibad, yakni pandangan yang amat nyata. Dan yang kedua, karamat amal atas mengikat dan menurut akan suruh daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala dakwah dan perdaya. Dan lagi martabat hawasul khawas yang terlebih tinggi daripada orang yang tiada sekali-kali melihat daya dan upaya. Hanya saja segala ibadatnya itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Ta'ala jualah segala sesuatu seperti firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Artinya barang yang ada dengan kamu daripada nikmat, maka yaitu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala ridha akan segala perbuatan-perbuatannya, dan rindu kepada bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekal berpegang dengan Dia, dan bersih diri atasnya, dan juhud akan dunia, dan hadir hatinya serta selamanya, dan syukur atas segala nikmat, dan membanyakkan adab sertanya pada zahir dan batin. InsyaAllah malam ini kita sudah terakhir. Malam ini bakhataman. Malam ini insyaAllah sudah khatam kitab kita ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. InsyaAllah nanti kita sambung dengan kitab Darun Nafis. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nur, supaya kita bisa mengamalkannya itu. Jadi ujar sidin perkataan Imam Abu Hasan As-Sajali rahimahullahu ta'ala, Jarsidin hanya saja adat atau kebiasaan itu, istiqamah itu akan menimbulkan atau menghimpunkan daripada dua macam Jarsidin karamat itu. Istiqamah itu Jarsidin, orang itu dapat dua karamat yang menghimpunkan keduanya dan meliputi akan keduanya. Yang pertama Jarsidin karamat iman, yaitu yakin, percayanya kita, yaitu karamat iman yang pertama dengan bertambah-tambah yakin dan suhud ibad, yaitu pandangan yang amat nyata. Nah, jadi seperti mana yang telah kita dari awal, inilah kesimpulannya di sinilah. Kesimpulannya kita ini untuk mencapai kemakrifatan itu, yang pertama memang istiqamah amaliyah kita. Jadi kadang mungkin orang itu mendapatkan wasil kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali istiqamah. Dalam beramal itu istiqamah. Jadi yang kita istiqamahkannya apa? Ya sembahyang berjamaah kah? Itu bersedekah kah? Istiqamah perbuatan baik itu istiqamah dan rutin kita lakukan. Adapun orang yang sering ulun sebutakan adalah yang istiqamah yang merujuk kepada batinia, yaitu istiqamahnya memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa istiqamah memandang segala sesuatu yang terjadi dengan inya ini kada lepas daripada kebesaran sifatnya Allah Ta'ala, af'alnya Allah Ta'ala, dan kenyataan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu batinnya senantiasa istiqamah itu. Namanya musahadah dan murakabah.
apapun yang terjadi dengan dia harus dalam keadaan istiqamah batinnya. Artinya kalau dapat nikmat kada terpandang nikmatnya, kalau dapat balanya kada terpandang balanya, tetapi yang memberi itulah yang istiqamah. Makanya perjalanan kita untuk mencapai wasil ini perlunya guru. Ulun sering menyebutkanlah guru murabi mursid jarulun. Guru murabi mursid itu membimbing kita zahir kita beramaliyah. Itu mursid kita beramaliyah, membimbing kita. Orang berwiritan baca ratibul haddad, ratibul atas, wiridul latif. Itu mursid kita yang memberikan itu. Yang menjaga kita itu batin kita itu tetap istiqamah supaya jangan terpandang daripada amaliyahnya itu. Itu adalah murabbi kita namanya. Murabbi kita itu menjaga zahirnya tetap beramaliyah, batinnya istiqamah. Itu kalau kita hendak sampai kepada makam nang wasil tadi itu. Walaupun dengan seperti itu bisa aja kita kada wasil, tetapi kita syukuri dulu istiqamah tadi itu. Nah, setelah kita beramaliyah dengan istiqamah, anggaplah kita ini bermurabi mursyid sudah. Karena ada yang kita amaliyahkan yang istiqamah, walaupun biasanya ratibul haddad ini seminggu sekali, tapi istiqamah juga seminggu sekali. Jangan datang waktu berdoa aja kita datang. Oh, ada istiqamah. Makanya istiqamah ini kalau amaliyah adalah istiqamah, itu pian dapat hasilnya. Dapat hasilnya baik baca salawat kah? Baik kita membaca wiritan yang lain kah? Asalkan istiqamah aja, dapat kita hasilnya. Entah berapa lama kita dapat kita hasilnya. Di antaranya tuh nang hasil dunia aja nang kita niat misalnya dapat juga hasilnya. Ada ini kan spesial orang beramaliyah yang istiqamah untuk mencapai kepada hadratullah atau wasil ilallah tadi itu. Nah, makanya wiritannya diberi oleh guru. Sebenarnya sama aja wiritan itu diberi oleh guru sebenarnya. Cuma kita kalau berijazah itu lebih bagus. Kalau kita ini beramaliyah dengan ijazah itu beda. Makanya ketika kita itu menapaki masa salikin namanya perjalanan untuk mencapai kepada makam ma'rifatullah itu, amaliyah kita itu adalah diberikan oleh guru kita. Diberikan oleh guru kita. Dan kadang murabi mursyid ini memberikan amaliyah kita itulah amaliyah yang sudah kita terbiasa kita baca. Satu itu ulun gure sudah biasa memberi amaliyah ulun ini membaca salawat 1000, kenapa pian memberi ulun doang 1000? Nah itu pian kada bisa wasil kita. Guru anyar guru memberi sudah pian beetirat. Padahal guru ini lebih tahu nah ikam jalan itu aku istiqamahkan pulang maksud sidin. Supaya ikam tu perhatian ketika mengamalkan tu ingat dengan sidin. Itulah namanya panah pesyekh namanya. Waktu kita beramaliyah itu merasa kita terus tentang beramaliyah. Sehingga kita kada bisa panah pada syekh. Sehingga amaliyah kita tuh kada bisa tembus. Namanya kada ikhlas. Karena orang ini kalau hendak mencapai wasilillah, dia harus 3 jarulun tuh yang paling cepat memanakannya. 1 panah pada syekh, 2 pada Nur Muhammad, 3 pada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Disitulah hilang akuannya. Ya pian kada boleh beitirat tuh. Bila sudah berguru dengan murabi mursyid, pian kada boleh beitirat. Bila pian beitirat, biar pian sambil belancet murid bahasanya duduk tuh kada bakalan mencapaikan kelejatan. Kenapa? Karena kita merasa harus beramaliyah. Nah, tatkala seseorang itu mengambil wiritan daripada guru, biasanya diberi guru bang, kada mungkin diminta. Kalau minta berarti kita bahan. Kalau guru memberi wiridan, itu berarti guru itu membimbing kita tuh, mengetahui sidin bahwasanya kita ini akan mencapai makam hawasul hawas tadi itu. Setelah diberikan oleh beliau tadi kita amaliyahkan itu dengan istiqamah. Nah, istiqamah zahir yaitu dengan beramaliyah tadi. Yang kedua istiqamah batin, 1 lah kita memandang kada kita nang beramaliyah. Kita merasakan di ketika beramaliyah itu hadir guru kita. Tatkala hadir guru kita, hati kita ini kada bisa ke lain. Kada bisa mengingat yang lain. 1 dulu. Karena merasa diawasi guru. 1. Itu pandangan kita di waktu kita awal beramaliyah itu pasti seperti itu. Wah guru itu kedua masih guru beramaliyah pian. Kada apa-apa dulu. Ada langsung sampai ke langit kada bisa. Nah, nang kedua kita bilanya sudah terbiasa, lalu diajarkan oleh gurunya bagaimana caranya orang itu supaya kada merasa dia beramaliyah, yaitu menghadirkan gurunya. Jadinya kada merasainya nang beramaliyah.
Tetapi tatkala dia beramaliyah, dia merasakan bahwasanya dirinya ini adalah gurunya tadi. Makanya kalau kita bermurabi mursyid itu, hendaklah kita datang dengan gurunya. Nelipun guru-guru, bimbing ulun lah, beteleponan. Kawalah pian melihat duduk guru pian, kada bisa. Kawalah melihat kelakuan sidin, kada bisa. Jadi untung orang tuh parak dengan gurunya, kamu melihat terus gurunya. Oh, ini guru beramaliyah kayak ini. Oh, guru duduk kayak ini. Oh, guru berjalan seperti ini. Karena seseorang ketika dia hendak memanakkan dirinya terhadap gurunya, dia itu harus melihati sifat gurunya. Artinya perbuatan gurunya, af'al gurunya dilihatinya, sifat gurunya pemurah diturutnya. Walaupun dalam keadaan beribadah tadi, tapi beramaliyahnya kayak apa dengan orang itu diturutnya. Lalu dengan perbuatannya, dengan amaliyahnya pulang diturutinya. Keadaan fisiknya, zahirnya seperti apa, pakaiannya seperti apa. Makanya orang itu anak panah dengan kadang pakaiannya pun diturutinya. Diturutinya duduknya. Artinya sifatnya diturutinya, afalnya, perbuatannya diturutinya. Zatnya pun keadaan halnya itu diturutinya juga. Supaya apa? Supaya dia mesra dengan gurunya tadi itu. Di samping menumbuhkan kecintaan lawan guru tadi. Amunnya kada mau cinta, kada mau pian hadir juga guru. Biar pian parak dengan guru. Kada mau ingat pian. Kenapa? Karena kada ada kecintaan. Amun kada ada kecintaan juga kada mau pian tunduk dengan guru pian. Kayak apa aja. Baik tirat terus pian. Bila kada ada kecintaan. Karena dengan cinta itu orang kada bisa baik tirat. Dengan cinta itu orang tunduk. Karena itulah ketika dia itu duduk dalam amaliyah tadi, dia langsung ingat dengan gurunya. Karena dia melihat zahirnya. Ya, melihat zahirnya nampak duduknya seperti ini, sehingga dia ketika dia beramaliyah, dia memasrahkan dirinya dengan gurunya, sehingga tenggelamlah dia di dalam gurunya tadi. Maka dia kada merasa dia beramaliyah. Itulah dia namanya fana pada gurunya. Di ketika dia beramaliyah, hilanglah akuannya. Walaupun di awal tadi dia memusahadakan gurunya dulu. Seperti itu. Nah, orang yang istiqamah, yang seperti ini beramaliyah, zahirnya dia kada merasa dirinya tadi, lalu nanti sampailah kepada puncak di mana dia itu jarsidin, bertambah-tambah keyakinannya, bertambah suhudul ibad. Jarsidin bertambahlah musahadanya. Karena kalau dia memanakkan dirinya pada gurunya, berarti gurunya yang nampak. Gurunya itu hakikatnya siapa? Hakikat daripada gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia fana pada gurunya, gurunya fana pada Rasulullah. Rasulullah itu fana pada sifat dan apalnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia itu di makam musahadah, suhudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sampainya seseorang sampai kepada makam itulah dia bertambah-tambah kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti futuhatnya terbuka. Lalunya bisa bertambah-tambah tadi keimanannya, yakni pandangan yang amat nyata aja dia. Bahasa kita itu kalau kita ini panahnya pada guru, guru itu panah pada Rasulullah, dan Rasulullah itu panah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makamnya wasil ilallah namanya. Tapi kita ini syukur bila sudah sampai panah pada guru aja, syukur sudah. Habis panah pada guru itu kita kada tahu lagi seperti itu. Misalnya panah kan taruh seperti itu, rasakan guru kita aja kita nak kada merasa. Maka orang itu akan mendapatkan kelezatan dulu di dalam beribadah tadi, sampai dia merasakan dirinya bukan dirinya tetapi adalah gurunya tadi. Nah, panah pada syekh itu pada hakikatnya sudah panah pada Rasulullah pada hakikatnya, kalau melalui jalur panah PC. Kenapa? Karena hakikat daripada guru kita itu adalah Rasulullah. Hakikat daripada sir daripada Rasulullah itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang nyata, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi ujar Habib Ali huwa nur al-maudha' fi hadhihi surah. Nah, yang kedua tadi yaitu memusahadahkan dirinya adalah Nur Muhammad tadi itu. Yang ketiga adalah memenakkan dirinya pada sifat dan afalnya Allah Subhanahu wa taala. Kada ada lagi istiqamah itu memandang itu sehingga sampai juga kepada makam wasil yang nampak cuma jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu sehingga dengan begitu tajalilah dia kebesaran sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makam wasil ilallah nanti. Dengan istiqamah dulu, zahirnya beribadah, batinnya musahadah, memanakan pada gurunya, memanakan pada Nur Muhammad ataupun memanakan pada sifat dan afalnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya
Orang inilah bila panah pada syekh itu pasti panah pada Nur Muhammad, karena panahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang panah pada Nur Muhammad itu pasti panah pada sifat dan afalnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nur Muhammad itu kada maujud kecuali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Karena itulah Nur Muhammad itu adalah kesempurnaan sifat, kesempurnaan afal, jamal dan kamal Allah Subhanahu wa taala lah yang meliputi Nur Muhammad tadi itu. Nah, itu jadi sama panahnya nanti, hilangnya seseorang, lenyapnya seseorang, ma'rifatnya seseorang ketika dia memanahkan pada syekhnya ataupun memanahkan pada Nur Muhammad, tetap yang tajalli adalah jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah ketika tajalli inilah disebutkan di sini Jarsidin, maka bertambah-tambahlah yakinnya. Kenapa? Karena setiap orang apabila mencapai ma'rifat dia bertambah yakin, bertambah kenal. Misalnya kita tuh kenal dengan seseorang tuh dari jauh, dekat, bertambah kenal, bertambah nampak kesempurnaannya. Semakin kenal, semakin nampak kesempurnaannya. Kada ada celah lagi. Disitulah kita itu bertambah-tambah yakin. Nah itu. Jadi orang ma'rifat itu berbeda-beda tingkat kema'rifatannya. Kalau ma'rifatnya sama aja kenal misalnya. Melihatnya ada yang dekat, melihatnya ada yang jauh bahasanya tuh. Artinya ada yang dilihatkan kebesarannya itu masih belum nampak dengan dia, tetapi nampak bagi dia, sempurna bagi dia. Misalnya ulun melihat gubernur dari jauh. Nah, perasaan ulun ini senang. Ada juga yang lebih dekat dengan gubernur itu, lebih senang lagi dia. Ada lagi yang dekat bepandiran, lebih senang lagi dia. Ada juga lebih dekat semobil dengan dia, ada lebih senang lagi. Ada juga yang lebih dekat sakalambu dengan sidin. Beda-beda itu kema'rifatannya, berbeda-beda perkenalannya. Jadi kalau kita mencapai ma'rifat itu seperti inilah, ulun jelaskan dulu supaya ini kan terakhir sudah kita ini. Jangan matian pengembah inilah. Yang terakhir matian kita guru kada. Nah, seperti inilah. Kita ini kalau beribadah yang istiqamah tadi, ulun urutkan supaya nyaman pian memahamnya. Kita itu kalau sudah istiqamah beramaliyah zahir batin. Pian perhatikan adalah pian beramaliyah zahir dan batin. Zahirnya beramaliyah dengan taat mengikuti Nabi sesuai dengan sunnahnya. Batin pian memandang istiqamah bahwasanya perbuatan ini semata-mata kita panakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila kita memanakkan kepada Allah taala berarti jalur tauhid namanya. Paham pian? Kalau pian memanakkan pada guru berarti jalur Nur Muhammad tuh. Namanya aja panah pada syekh. Karena panah pada guru ini nanti panahnya pada Nabi Muhammad namanya. Karena guru itu warasatul anbiya, pewaris daripada Nabi. Jadi kita memandang guru itu hakikatnya adalah Rasulullah. Hakikat daripada Rasulullah itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu baru kita ini mudah-mudahan diberikanlah futuhat namanya. Bukan berarti kita belajar ini langsung ma'rifat, enggak kita. Kita belajar ini tetap kudrat kita, tetap keadaan kita belajar ini tetap di syariat namanya. Bila pian mengamalkan yang ini musahadah, baru pian masuk di dalam hakikat namanya. Bila pian mendapatkan hakikat kelezatan dari sempurna, baru pian namanya ma'rifat. Dan itu perjalanannya panjang. Bukan malam ini habis menyembelih kambing kita langsung ma'rifat. Makanannya apa bos malam ini? Bah, biar menyembelih itik 10 ada kau ma'rifat kita. Kada kau ma'rifat disumbali dulu etiknya lah, dipanggang, dipaja dulu, disumbali, disiapakan, hanyar kita tuh menikmati. Kayak itu juga ilmu ini kita siapakan ilmu tuh, kita amal dia macam-macam cara memanggangnya. Ada langsung kabara, ada nang ditiplun aja memanggangnya. Kayak itu juga kita beramaliyah. Ada nang melalui zikir, ada nang melalui ini, melalui macam-macam zikir, ada nang melalui sedekah aja orang itu beramaliyah inilah. Kadang mesti sama, pian dia berguru misalnya 2, kadang mesti sama amaliyah. Guru ini sudah tahu namanya murabi mursyid ini jalan pian itu apa, sudah tahu. Dan apabila pian berdua itu tahu seguru samalah. Kadang mungkin yut ombai, misalnya ujar Udin, aku misalnya jam 11 terbuka futuhatku. Yang seikung 15 tahun kada terbuka-bukanya. Bisa jadi, bisa seminggu, bisa jadi. Tapi walhasil jalan perjalanan kita tuh panjang dulu lah. Untuk mencapai itu puluhan tahun dulu kita. Kada bisa kita itu berwiritan dulu dengan ujian macam-macam. Nah, setelah kita tadi istiqamah dengan amaliyah tadilah,
beramaliyah itu sudah mengerti berarti kita. Di sini kan ada dijelaskan kan, sudah ulun bacakan tadi. Jangan sampai kita terpegang amaliyahnya, terpegang kita nama rasa beramaliyah, terpegang kita nama rasa beramaliyah. Fadilat amaliyah jangan dipegangi itu. Karena itu makhluk juga. Nah itu makanya di sini martabat hawasul hawas kenalah. Martabat kita dulu sebelum mencapai hawasul hawas tadi. Setelah kita beramaliyah yang seperti itu, lalu kita ini diberikanlah oleh Allah Ta'ala. Setelah benar-benar kita itu namanya wahdatus suhud, benar-benar memandang seluruh amaliyah ini minallah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita menghilangkan akuan tadi. Menghilangkan akuan bisa memanakan diri kita kepada syekh, berarti kita tidak ada, yang ada guru kita. Hakikatnya Rasulullah yang ada. Nah, hakikatnya Nur Muhammad lah yang beramaliyah itu. Yang kedua, pada jalur tauhid tadi, merasakan sifat dan af'al Allah Ta'ala saja. Nah, bila kada melalui wahdatus suhud ini, kada bisa kita mencapai wahdatul wujud, yaitu makam panafilah tadi. Jadi beramaliyah itu biar aja dulu merasa kita beramaliyah, tidak apa-apa dulu kalau kada bisa. Terus kita beramaliyah, makanya kadang merasakan lejat kita ini dalam beramaliyah. Kenapa? Kita tak harus merasa beramaliyah. Uyuhlah kita beramaliyah. Kenapa? Kita yang merasa beramaliyah. Mesrakan dulu kita ini di dalam Nur Muhammad tadi. Mesrakan dulu diri kita ini di dalam di panah pada syekh tadi, atau di dalam tauhid tadi. Panakan kita di situ. Jadi kita kadang merasa kita yang beramaliyah. Di waktu kita hendak beramaliyah sudah kita merasakan lejat. Kenapa? Karena sudah nampak kebesarannya Nur Muhammadnya itu. Sudah nampak kebenarannya, jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Sehingga kita mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan salawat, nampak Nur Muhammadnya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah atau Allah, 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 nampak sudah sifat dan apal Allah Ta'ala itu meliputi kita. Sebelum kita mengucapkan sudah nampak. Karena apa? Karena kita tenggelam di dalam musyahadah tadi. Menyaksikan benar-benar. Siapa yang menyaksikan? Zat yang wajibal wujudlah. Nur Muhammad itulah yang menyaksikan kenyataannya. Siapa kenyataannya? Diri kita kenyataannya. Diri kita, gerak kita, diam kita. Ini kenyataannya. Dia menyaksikan. Kita di mana? Tenggelam di dalam penyaksiannya itu. Jadi kita lejat menyaksikan diri kita dengan penyaksiannya. Hilang kita di dalam kesempurnaannya tadi. Baru kita berzikir. Siapa yang berzikir? Dia yang berzikir. Dialah yang berzikir. Kalau musyahadah tenggelam di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad itulah yang berzikir. Kalau dia melihat dirinya, maka Nur Muhammad itulah yang menyaksikan kenyataan itu salawat tadi. Nur Muhammad itu bersalawat kepada itu Nur Muhammad itu sendiri. Ini kalau orang sudah makamnya tenggelam di dalam istiqamah musyahadah tadi, pandangannya tidak lain adalah sifat atau Nur Muhammad tadi, atau dia tenggelam pada gurunya. Dia merasakan bukan dia yang beramaliyah. Nah, sampailah orang tadi ke makam namanya Tubadil namanya, Istighraq namanya, Pana namanya, Taraki namanya, Ma'rifat namanya, di mana benar-benar dia kadang merasakan dirinya lagi, yaitu nang nampak jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nampak itulah antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tetapi lejatnya sama. Lejatnya itu pun berbeda. Makanya jarulan tadi, ketika kita di makam musyahadah kita menyaksikan, atau di makam murakabah kita merasakan, yaitu di makam salikin namanya. Waktu kita beramaliyah kita menyaksikan atau merasakan. Kalau kita tidak menyaksikan kebesaran Nur Muhammad yang ada pada zahir ini, atau kita merasakan Nur Muhammad itu meliputi kita. Jadi kita berdiam. Bila kita melihat di batang tubuh kita, berarti kita menyaksikan Nur Muhammad itu. Siapa yang menyaksikan Nur Muhammad itu? Ataupun ketika kita itu kadang menyaksikan, kita berpajam mata kita, lalu kita mengucap sallallahu ala Muhammad, yang nampak itu cuma Nur Muhammad aja kita rasakan, batang tubuh kita ini meliputi sebijian Nur Muhammad aja. Yang bersuara, yang bergerak, yang berdiam, mendengar, semuanya kita rasakan Nur Muhammad. Kalau lejatnya kadang mengucap sallallahu ala Muhammad, berdiam aja. Berarti kita kada perlu zikir jahar, tetapi kita perlunya zikir sir. Orang tuh kalau berzikir nyamannya dengan musyahadah aja, kada perlunya berzikir. Berdiam aja misalnya, nyaman nampak. Berdiam nampak. Kada perlunya mengucapkan salawat, merasakan Nur Muhammad dari dirinya sebijian. Bergerak dan berdiamnya itu sudah jadi salawat sudah. Itulah namanya salawat sir namanya. Tetapi ketika seseorang itu tenggelam di dalam Nur Muhammadnya, maka seseorang itu bukan salawat sir lagi, tetapi itulah salawat jat namanya. Jatnya itu sudah menjadi salawat tadi. Itulah yang terhubung dengan Rasulullah. Salata yatasilu biha ruhul musalli alaihi.
Kalau dirinya sudah nampak nur Muhammadnya sebijian, itulah ruhul musalli alaihi. Salata yatasilu. Jadi salawat dirinya. Salata yatasilu. Salawat yang terhubung bi ruhi. Salata yatasilu ruhul musalli alaihi. Salawat yang terhubung dengan ruh yang disalawati. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hakikatnya seseorang yang tenggelam di dalam nur Muhammad itu setiap waktu sebenarnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hanya belajar inilah mengaku Nabi biasanya orang. Kalau kada paham, ujuran ini mengaku Nabi, siapa Nabi sebenarnya? Seorang bang Nabi ya. Kita ini bernama Muhammad kalau kita itu mesra dengan nur Muhammad tadi itu. Karena kita ini kejahiran daripada nur Muhammad itu namanya Muhammad. Seluruh alam ini pada hakikatnya adalah namanya Muhammad. Kenapa? Karena kejahiran daripada nur Muhammad. Itulah salata yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Ketika orang itu mesra dengan nur Muhammad, ketika itulah terhubung batiniahnya, rohnya dengan orang yang diselawati. Makanya jar Habib Ali kalimatnya setelah itu, payambasitu fi qalbihi nurut sirrihi ta'alluqi bihi wa hubbi. Ketika orang itu mesra dengan nur Muhammad, payambasitu, maka Jarsidin tersebarlah, memancarlah, mesralah nur tadi, payambasitu fi qalbihi, dari hatinya. Hati tadi siapa? Yaitu yang musyahadah tadi, yang menyatakan nur Muhammad tadi itu. Dia merasakan dirinya zahir dan batin adalah nur Muhammad, maka payambasitu fi qalbihi nurisi sirrihi ta'alluqi wa hubbi. Nur rahasia yaitu nur Muhammad yang sebenarnya, yaitu ta'alluqi, dia bertakluk zahir dan batin, dikuasainya. Itulah namanya seseorang itu fana pada nur Muhammad namanya. Kada ada lagi yang dirasakannya selain nampaknya itu nur Muhammad. Ketika itulah nampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jar ulun tadi, orang itu sebenarnya bertemu dengan Rasulullah pada hakikatnya. Kenapa? Karena nur tadi meliputi akan dirinya, lalu seluruh dirinya dia bertakluk, melihatnya, melihatnya, mendengarnya, mendengarnya. Kadang lagi yang menyatakan ini nur Muhammad, tetapi ketika dia menggerakkan tangannya, melihatkan matanya, mendengarkan telinganya, batang tubuhnya kalau dilihatnya itu mesti sudah sabarataan, dirasakannya adalah kesempurnaan itu nur. Disinilah orang itu nampaknya dengan Rasulullah pada hakikatnya pada dirinya. Karena Rasulullah itu pada hakikatnya adalah nur yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, nur yang dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Dan nur itulah kesempurnaan sifat dan Allah Ta'ala. Maka ketika seseorang tenggelam di dalam nur Muhammad, maka nampak itu jamal dan kamal, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kada ada yang lain. Nurnya hilang, tetapi nampaknya jamal dan kamalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika seseorang itu tenggelam di dalam nur Muhammad itu. Nah, itu pian bisa merasakan kena apa yang dirasakan Nabi, pian bisa merasakan apa yang terjadi pada Nabi bisa terbuka. Kenapa? Karena pian sudah mesra dengan nurnya Nabi yang sebenarnya. Nur Nabi inilah yang tajalli langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mesra dengan itu nur tadi, maka dia akan merasakan, bukan lagi mengisahkan, tetapi dia sudah merasakan apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Nah, itu terbukanya kena. Itulah namanya orang tadi fana pada nur. Nah, ketika itulah kita lejatnya yang berbeda-beda, pananya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini orang yang sampai kepada makam namanya tadi tambah yakin. Nah, apabila kita di makam musyahadah, kita merasakan kelezatan saja. Apabila kita sudah mesra, kita merasakan nanti lebih daripada di makam musyahadah. Karena di makam ma'rifat berarti kita merasakan, bukan menyatakan. Kalau di makam musyahadah kita menyatakan, di makam ma'rifat kita itu merasakan, menyaksikan dan merasakan. Jadi kalau kita itu di makam musyahadah, di makam salikin, kita itu menyaksikan dulu diri kita ini kenyataan Nur Muhammad, atau menyaksikan, merasakan diri kita ini adalah mesra dengan Nur Muhammad. Tetapi kalau di makam ma'rifat nanti sama. Kita itu bisa menyaksikan, bisa merasakan, tapi beda. Kita sudah kada merasa lagi. Itu perbedaannya. Makanya ketika seseorang itu dilihatkan kebesaran Nur Muhammad, dia tenggelam dengan kebesarannya. Tetapi kalau dia itu dirasakan Nur Muhammadnya, maka dialah yang merasakannya, dialah yang mengetahuinya.
Makanya orang itu ketika dia ma'rifat terhadap Allah Ta'ala, ada yang menangis, ada yang terdiam. Kenapa? Kalau dia menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di gerak dan diamnya, namanya syahada, menyaksikan dia. Tetapi kalau dia merasakan diliputi oleh sifat kudrat iradatnya, dia tenggelam di dalam kelemahannya. Tenggelam dia di dalam kadar berdayanya. Kalau dia menyaksikan, tapi kalau dia dirasakan kudratnya, wah itu dia merasa dia hebat, merasa nyaman dia itu. Merasa hebat itu maksudnya bukan inya yang punya sifat, tetapi Allah Ta'ala lah yang punya sifat. Sehingga dia seolah-olah kau melompat-lompat kemana-mana. Kalau dia itu dirasakan sifat Allah Ta'ala, dipanakan sifat Allah Ta'ala, maka dia melihat bukan dengan matanya lagi, mendengar bukan dengan telinganya lagi, kuasa dengan bukan geraknya lagi. Tetapi dia makanya jadi ulun, kalau orang itu dibukakan itu, dia melihat dunia ini kayak di tangannya aja. Kenapa? Karena bukan inya yang melihat, tetapi sudah mesra sifatnya dengan sifatullah. Namanya seperti itulah. Yang kedua, mudahan kita sampai itulah. Jadi kada istiqamah dulu. Yang kedua, ujar Sidin. Yang kedua Jasidin, karamat hasil daripada istiqamah itu atas mengikut dan menurut akan suruhnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencapai ma'rifat, sebelum ma'rifat saja ini sudah tunduk sudah. Ada orang belajar ma'rifat meninggalkan akan syariat, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kada bisa. Makanya tadi bila inya hendak mencapai ma'rifat, di awalnya dulu ikuti dulu Nabi. Kalau hendak memanakkan kepada Nur Muhammad tu kada bisa pian. Kada na mutaba'ah zahir dulu. Sembahyang je Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang ikam sebagaimana aku sembahyang. Turuti sembahyangnya dengan pandangan apa tadi? Bahwasanya gerak dan sembahyang ini kenyataan daripada Nur Muhammad tadi itu. Zahirnya pas menurut Nabi, batinnya pas pandangannya kepada Nabi, kepada Nur Muhammad tadi. Maka hakikatnya zahir dan batin tadi bujur Nabi itu. Nur Muhammad sebijian. Berarti sama sudah dengan Nabi tadi, Nur Muhammad sebijian. Lalu dia tenggelam di dalam Nabi itu. Di dalam hadrahnya Nabi, maksudnya di dalam hakikat Nabi tadi. Kalau kada bisa, syariatnya kada dituruti, sembahyang kada, kayak apa musahadanya? Musahada banyak di warung, kada bisa. Kalau yang sembahyang yang di warung nang berjalan. Karena kita makam musahadah ini kada bisa kita itu lepas setiap waktu, setiap detik. Kalau bang sembahyang aja kada bisa kita itu. Nah itu karamat yang kedua Jasidin. Yang ketiga, yang pangkat yang ketiga ini terakhir Jasidin, yaitu makam hawasul hawas namanya. Kenapa? Kunci itu. Kunci itunya. Yang ketiga, yang terakhir ini Jasidin, makamul hawasul hawas. Nah, makam hawasul hawas ini adalah makam hasil yang tadi. Setelah orang itu mencapai ma'rifat, maka itulah makam hawasul hawas namanya. Orang yang hatinya kada bisa lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makam hawasul hawas di sini yang terlebih tinggi daripada orang yang tiada sekali-kali melihat dan daya dan upayanya. Kada ada laginya orang ini di makam la haula sudah. Kenapa? Karena sudah dibukakan hakikat Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Siapa nang harat sebenarnya? Siapa Tuhan, siapa hamba, siapa makhluk, siapa khalik sudah tahu dari sini. Siapa Tuhan, siapa insan. Ini orang ini Jasidin. Nah, ini daya upaya. Hanya saja segala ibadatnya itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah di makam ini kada mungkin kada nikmat. Makanya ulun padahkan tadi di awal, di musahadah aja apabila orang itu memanakkan dirinya terhadap sifat dan apa Allah taala nikmat dah. Apalagi orang yang sudah sampai wasil ini. Kada ada lagi Jasidin memandang daripada begarak ini nikmat dah. Nikmat Allah Ta'ala aja nya kada mikirkan dirinya, kada memandang dirinya na mampu beramaliyah, kada. Tetapi memandang seberatan itu sudah nyaman dah. Bagaraknya, badiamnya, bajalannya, baduduknya seberatan asik terus. Inilah makam hawasul hawas. Hawas itu artinya pinandu bahasa kita. Kenal sebenar-benarnya kenal. Hawasul hawasnya.
Ini orang ini kenal, sebenar-benarnya kenal sudah, yaitu orang yang sudah mencapai ma'rifat tadi ya sidin. Daya upaya kada melihat lagi semuanya nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Dan segala sesuatu seperti firman Allah taala, segala sesuatunya dinikmat, baik di dirinya pandangannya kada bisa lepas lagi daripada jamal dan kamalnya Allah taala, kesempurnaannya aja lagi. Nah, sesuai dengan firman Allah taala, ujar sidin, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa aja yang ada pada diri kita nih, sabarataan itu ampun Allah Ta'ala ada, datangnya dari Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kita, bergerak berdiam kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nampak orang hawasul hawas nih. Wa ma ra'aitu sayyan ilallah qablah wa ma ra'aitu sayyan ilallah ba'dah wa ma ra'aitu sayyan ilallah ma'ah ma ra'aitu sayyan ilallahu fihi. Jadi dawam artinya baik sebelum melihat, ketika melihat, sesudah melihat, sedang melihat, nampak terus sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Atau orang tadi nampaknya nur Muhammad tadi di segala pandangannya, di geraknya, di diamnya, baik yang dipandangnya maupun yang memandang, sama-sama lebur terus hawas tadi, melihat, kadang melihat lagi yang ada ini, dalam artian pandangan batiniahnya sudah senantiasa tajali terus kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala tadi di sini sudah habis. Dan lagi ridha akan segala perbuatannya. Amunnya kada ridha berarti belum makam hawas lagi. Karena orang yang di makam ridha itu bujur-bujur tahu ini ampun sidin seberataan itu pasti ridha. Apa yang diberikan berarti sudah nampak sifat Allah Ta'ala situ, baik kah buruk kah, orang yang di makam ini melihatnya itu semuanya sempurna sudah. Kada ada lagi yang membedakan. Ridha terus apa yang diberikan senang ya. Kada diberikan senang juga. Kenapa? Sudah terbuka hakikatnya. Bahwasanya setiap yang diberikan ada rahasianya, yang kada diberikan pun rahasianya juga ada. Tetapi orang yang memberikan dan tidak memberikan, Allah Ta'ala kepada kita semuanya itu adalah kesempurnaan sifat Allah Ta'ala yang tahu rahasia daripada diri kita. Diberikan ini, kada diberikan ini, semuanya ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syariatnya tetap jalanlah. Jangan kita ini aku ridha aja sudah, aku di makam panah sudah. Jadi anak sembahyang sidin sembahyang, hendak ada. Nah itu pian ka Jabariyah ngarannya larinya. Men ka itu, jangan ka itu. Kita kalau panah itu ulun padahkan sebentar aja. Kadang minum di warung ini panah ada. Panah itu setelah kita musahadah tadi baru diberikan sekejap mata. Diberikan 10 menit kah 20 menit kah kita merasakan asyik. Setelah itu dia saya lagi. Ini belum lagi mengamalkan sudah seberitaan Allah Ta'ala. Ada bisa lah itulah. Dan lagi ridha akan segala perbuatannya dan rindu, pasti rindu karena kelihatan bujur nampak. Nah makanya kita itulah kalau di makam ma'rifat itu ada orang yang rindu benar dengan Allah Ta'ala. Rindu benar hendak mati. Rindu benar dengan Rasulullah. Kalau tajalinya di Nur Muhammad tadi, rindu benar dengan Rasulullah. Rindu dengan Rasulullah, bisa rindu benar nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah dengan kerinduan itulah orang itu kenapa jadi jarang keluar sidin ya. Jadi bakhaluat aja terus. Karena bidin asik berduaan terus. Kada ada yang sempurna selain daripada sidin berduaan tadi. Nah, itu kada ada yang itu pasti rindunya. Nah, kepada bertemu Allah Ta'ala dan kekal berpegang dengan dia. Kada berlepasan lagi. Artinya di makam la haula wala quwata illa billah. Dan berserah diri. Nah, ini la haula wala quwata illa berserah diri atasnya dan juhud. Kada ada lagi yang lain di hatinya. Kada ada lagi yang dicintai. Juhud itu kan artinya cinta dunia. Kalau dia juhud di makam hakikat, kada ada di hatinya yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Warainya, kada ada lagi yang dipandangnya selain daripada jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Ini baru-baru juhud yang sebenarnya, wara' yang sebenarnya. Kalau orang meninggalkan dunia juhud masih banyak punya hartanya. Tetapi kalau di hatinya sama sekali juhud, kada ada lagi yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Inilah makam ma'rifat juhud yang sebenarnya. Makanya juhud yang sebenarnya itu sebenarnya adalah makam ma'rifat. Kada cinta dunia. Apa itu dunia? Masih wallah. Selain daripada Allah Ta'ala itu dunia. Hatinya kada ada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Inilah orang di makam hawasul hawas ini juhud sebenarnya. Di hatinya kada ada yang lain.
pandangannya kada danang lain. Nah, juhud dunia dan hudur hatinya serta selamanya syukur atas segala nikmatnya dan membanyakan adab serta pada zahir dan batin. Nah, ini pian di dalam ilmu tasawuf ni jurang kayak apa jurang adabnya. Amun orang sudah mencapai ma'rifat. Kalau jahirnya inya kada pernah beretirat dengan makhluk, kada pernah mencela dengan makhluk. Batinnya tu nampian kada tahu. Batinnya tu senantiasa di dalam hadratullah namanya. Batinnya senantiasa terkungkung, la tataharraku zarrah illa biiznillah. Hatinya melihat orang ini seberataan baik. Orang yang sudah di makam ini kada bisa mencela. Kenapa? Karena setiap di pandangan tadi terjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekali dia beriktirat, berarti beriktirat dengan zat yang wajib wujud. Kada mungkinnya beriktirat. Kenapa? Karena terlalu nampaknya di makhluk itu sifatnya Allah taala, di geraknya, di pendengarannya, di penglihatannya, sehingga dia itu senantiasa ridho di makam tadi itu. Di makam ketidakberdayaan, di makam fakir. Itulah arti makna la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Seluruh alam ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paham makna la ilaha illallah, maka sekujur tubuhnya, seluruh batang tubuhnya, seluruh geraknya dia melihat la ilaha illallah, berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam khawasul khawas. Makanya orang bahari itu menggambarkan batang tubuh kita ini la ilaha illallah, atau menggambarkan batang tubuh kita ini Allah, atau menggambarkan batang tubuh kita ini Muhammad, karena kenyataan daripada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu kenyataan daripada sifat dan af'al Allah taala. Orang ini tenggelam cuma di situ aja. Kalau kada tenggelam di Nur Muhammad, maka dia tenggelam di dalam sifat dan af'al Allah taala. Kada ada yang dilihatnya. Lalu dia beradab benar. Kalau duduknya di Muhammad, tenggelam di Nur Muhammad, maka Nur Muhammad ini beradab benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan dikerjakan. Dalam mengerjakan, inya pun kada merasa inya mengerjakan. Panah di dalam apalnya, panah di dalam sifatnya, panah di dalam zatnya. Orang ini nyaman terus tenggelam di dalam kalimat la ilaha illallah. Kada maujud geraknya, kada maujud sifatnya, kada maujud apalnya illallah, kecuali nampaknya jamal dan kamalnya sifat Allah Subhanahu wa taala, af'al Allah taala, zat Allah taala yang menjadikan sifatnya ada wujudnya, ada apalnya. Walhasil seluruh alam ini kenyataan satu. Kalau musahadahnya di Nur Muhammad, kenyataan daripada Nur Muhammad. Kalau musahadahnya di jalur tauhid, kada lain bergerak kita sedikit, melihat kita sedikit, mendengar kita, semuanya kenyataan la ilaha illallah. Kada mewujud pendengaran kita, sifat kita ini, kecuali biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari amaliyahnya la ilaha illallah. Kalau kita makamnya di tauhid, kalau makamnya di Nur Muhammad, perbanyak baca salawat. Kalau kita makamnya panah pada syekh, turuti guru kita. Guru beramaliyah, apa yang disuruhkan guru turuti, apa yang diperintahkan guru turuti. Karena pada hakikatnya kita menuruti guru adalah kita memanakan diri terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah lah yang bisa tajalli langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita selesai ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbuka futuhat kita, diberikan oleh Allah taala mudah kita ini dalam mencapai taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencapai kepada makam ma'rifatullah. Insyaallah nanti habis ini kita akan sambung dengan kitab insyaallah Darun Nafis, insyaallah. Karena isi Darun Nafis itu kurang lebih dengan ini sama, kurang lebih. Cuma Darun Nafis itu dia lebih panjang penjelasannya. Jadi kita kalau ulun ulangi ini kitab itu terus guru nih ya. Padahal 1000 kali kita membaca kitab ini, maka 1000 kalilah keterangannya akan berbeda apabila kita dibukakan. Tetapi kada salahnya kita menambah khazanah, kita tambah nanti dengan kitab Darun Nafis insyaallah. Setelah ini mudah-mudahan kita seberataan dapat berkah daripada guru-guru kita. Karena ulun ini dari kitab ini ulun sanadnya 3 lah. Pertama guru ulun, Guru Zainal Ilmi Hanyar Abdurrahman Sidik Sapat. Jadi ulun mengambil dari Guru Nujan itu dari Guru Zainal Ilmi, Guru Ilmi daripada pengarang ini yaitu Abdurrahman Sidik Sapat atau Datu Sapat. Nah, jadi mudah-mudahan dengan berkat guru-guru ulun kita semua terhubung
dengan guru-guru kita, dengan pengarangnya, sampai kita terhubung kepada Rasulullah dan dibukakan kita futuhat, dibukakan pintu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha. Karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wa fir lana ma madha ya biha ya Allah, biha ya Allah, husnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha bihusnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha bihusnil khatimah. Ya, dimatikan. Iya. Angkat deh. Biar aja dulu. Oh, ini. Masya Allah. Amin. Oh, Hamdani, Masya Allah, sehat. Iya, doa paham ya. Belakang guru ada sebuah kawasan badan memang lah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dahlia. Hamdani. Kitab yang biasa pian baca di majelis malam apa itu? Jumat dan malam Ahad. Itu kitab apa? Kalau malam Jumat itu Fathul Mu'in juz kedua. Kalau malam apa itu? Malam Ahad. Oh, malam Ahad itu dua. Satu Fathul Qarib, yaitu sifat 20 berganti. Jadi ada Fathul Qarib bila habis apa namanya fikih, karena minggu depan berarti tauhid. Ngerancak bahari lawan nama alun masih kekanakan wadah guru ujian. Iya. Guru ulun.
Ulun ujian. Amin doanya. Hukum bepada jumlah padahal bebini kayak apa guru? Itu tergantung niat ya. Masih kinayah masih. Ada tasrih. Jadi tergantung niatnya. Orang kada di dalam kitab Fathul Qadir disebutkan itu kada hukum cerai lagi. Masih kinayah maksudnya kada bebini atau kada ada bini, kada ada dihiganya kah atau kayak apa? Itu belum jelas lagi. Jadi haram perkataannya. Murabi Mursyid dulu banyak. Waalaikumsalam. Amin. Kibi. Salam. Masya Allah Malaysia. Bergeger jantung lagi. Bergeger jantung lagi. Masya Allah. Malaysia. Hingga terima kasih guru mudah pian. Panjang umur bahagia selalu amin ya rabbal alamin. Ini Guru Murabi bujur lah. Iya, kalau pemulaan kita harus satu aja dulu, Guru Murabi Mursyid. Jangan banyak-banyak. Kecuali Guru Murabi Mursyid kita itu mengizinkan kita, hanya kita boleh banyak. Satu dulu selesai. Guru hadir yang barakan hadir. Amun bapada bini hati, bapada bini mati. Padahal kada mati. Iya tadi itu perlu kinayah namanya. Perlu penjelasannya mati apa? Ini di akhir-akhirnya ini kada tasrih lagi. Nakas kalaman dah. Kena haul kena ada ulun di Banjar. Kenapa ke Banjar? Di Banjar jangan bisi guru ayah berdoa saja. Cara menemukan jangan menemukan, berdoa saja. Cintai dulu orang nang Murabi Mursyid itu, nanti sirnya sampai. Siapa Murabi Mursyid walaupun meninggal hanya sudah cintai aja dulu, walaupun sudah meninggal dicintai. Nanti dengan mencintai itu kita mencontoh sidin, mengamalkan wiritan yang diberikan sidin. Nah itu nanti secara zahirnya, secara hakikatnya kita sudah bermurabi dengan sidin. Kalau kada muridnya yang datang atau sidin sendiri yang datang dalam mimpi, kalau kada ada. Amin. Kada apa-apa bergabung dengan ulun. Kada jadi masalah. Pian tinggal di Banjar apa Martapura guru? Saya tinggalnya di Kalimantan Tengah. Guru misalkan selama berapa tahun suami istri berpisah tetapi yang laki belum mau ucap talak, hukumnya apa? Belum jatuh talak, karena talak itu mesti diucapkan. Nanti kita baru napis izin ikut guru inggi yang malam minggu depan nanti. Sangat kaltim Masya Allah. Ulun menerusakan memakai pun perguruan ulun karena sudah iya bagus itu. Kalau menerusakan itu memang harus diterusakan. Berapa hari memakai wiridnya sepanjang umur. Selawasan. Makanya kalau kita tuh berwiritan puluhan tahun dulu. Wiritan itu. Guru ulun punya Syekh Mursyid sidin kada pernah berkisah pernah sekolah pesantren, tapi yang diberikan sidin itu sama. Iya, kalau sudah orang sampai kepada ma'rifat itu walaupunnya kada sekolah itu diberikan namanya sir rahasia, sudah sama aja lawan di kitab. Yang di kitab orang ahli itu kan sir orang yang ditulis sirnya. Jadi orang itu kalau sudah mencapai sirnya, apa yang di kitab-kitab itu sebenarnya sudah dapat, asalkan timbul kitab-kitab hakikat, ilmu hakikat. Kitab yang dibacakan guru seperti pian
melihat kebesaran Allah nikmat benar, tapi ulun kada bisi guru kada apa itu sudah biasa. Berapa lama untuk berbaiat itu sebentar aja, mengamalkan yang lama seumur hidup. Oh iya. Sampai sini dulu lah, ulun nak makan dulu. Minta maaf, minta reda, kena disambung. Waalaikumsalam. Acu. Oh mas, hanya aja kelihatan mas nih. Kemana sampean mas? Maka ada mau. Minta maaf mas lah. Nanti